Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita yang telah datang melalui Kristus Sang Bayi Natal dan ada di antara kita. Bapak, Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita ada di tengah-tengah peristiwa syukur Natal dan kita boleh mengalami lawatan firman Tuhan, Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-20. Bapak, Bapak, Saudara, orang beriman, kalau kotong dapat kabar baik, kabar sukacita, kabar yang menggembirakan, kabar yang membawa kesukaan besar untuk hati, kira-kira ketong respon model karmana. Bapak Misa kalau dapat kabar baik gaji 13 senang kok. Beta tanya di yang pensiun. Bapak Maba, Saudara, orang beriman, tentunya bahwa kalau kotong dapat kabar baik, kabar sukacita, kita akan memberi respon terhadap kabar itu. Ada yang memberi respon dengan kaget, betul kok. Tetapi ada juga yang memberi respon tidak percaya. Ada yang memberi respon dengan terheran-heran. Ada yang memberi respon dengan bersedih. Tetapi juga ada yang memberi respon dengan penasaran. Bapak, Bapak, Saudara, orang beriman, tentunya bahwa hal demikian juga terjadi kepada para gembala yang ada di padang Efrata ketika kelahiran Yesus. Kata firman Tuhan bahwa ada sejumlah bala tentara, bala surga yang memuji Allah, yang berkata kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tentunya bahwa ini merupakan kabar kesukaan besar. Mereka mengawali dengan kata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ketika para gembala mendengar hal ini, Bapak, Saudara, orang beriman, tentunya bahwa mereka meresponinya dengan ketakutan. Karena sudah terlalu lama mereka menantikan Raja Damai yang dijanjikan, yang dinubuatkan oleh para nabi. Kemudian tiba-tiba bala tentara sorga itu menyampaikan berita kesukaan besar itu kepada mereka. Yang menjadi catatan Bapak, Saudara, orang beriman, bahwa kalau kotong ngomong para gembala di negara-negara bagian Timur Tengah, mereka merupakan orang-orang hina, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak diperhitungkan dalam kaumnya. Dan tentunya bahwa ini membuat mereka kaget dan ketakutan. Masa raja yang baru lahir kemudian kabarnya disampaikan kepada kami yang ada di padang belantara yang sementara menggembalakan kambing domba. Bapak, Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tentunya bahwa kabar kesukaan besar itu membawa mereka untuk kemudian mereka melihat. Sebab malaikat berkata, inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kabar ini yang kemudian membawa mereka untuk mereka ada dalam titik kelegaan. Benar bahwa nubuatan Allah ini sementara terjadi di tengah-tengah bangsa yang sementara mengalami keterpurukan. Bapak, Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa respon para gembala ketika itu dengan rasa takut. Tetapi kemudian mereka diyakinkan oleh para malaikat sorga yang bernyanyi dengan kemuliaan Allah. Dan kemudian mereka meresponi dengan sukacita. Mereka meresponi dengan kegembiraan. Kata firman Tuhan, Bapak, Bapak, Saudara, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, sama seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Mereka memberi respon yang begitu luar biasa. Bukan hanya dengan kegembiraan, tetapi ada
tindakan nyata di sana dalam menyambut kedatangan kelahiran Yesus Kristus ketika itu. Mereka saling mengajak seorang dengan yang lain. Mari kita pergi ke Bethlehem. Baku ajak. Bukan datang sendiri-sendiri. Tetapi tentunya mereka memberi respon supaya semua orang juga mengalami kabar sukacita yang datang dari Tuhan. Mari kita pergi ke Bethlehem. Kata firman Tuhan, mereka pergi dengan cepat-cepat atau bergegas. Jangan sampai kotong terlambat tuh. Jangan sampai orang lain sudah hulu. Jangan sampai orang lain sudah menikmati ini kesukaan besar. Dan kotong akhirnya sampai dapat nolbok. Para malaikat tentunya menyampaikan berita ini kepada para gembala, karena mereka lah orang-orang yang harus mendapatkan bagian kabar sukacita. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka pergi dan mendapati kata firman Tuhan, Maria dan Yusuf beserta bayi itu yang terbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihat, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Meresponi bukan hanya dengan tindakan, tetapi juga kita mau untuk bersaksi tentang kelahiran Yesus kepada sesama kita, kepada orang-orang yang belum menerima keselamatan, kepada orang-orang yang belum mengalami Natal dalam kehidupan mereka. Sebagaimana yang dilakukan menjadi bagian tindakan para gembala ketika itu. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kata firman Tuhan dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Kabar ini harus menjadi kabar kesukaan besar. Bukan hanya bagi para gembala ketika itu, tetapi kabar ini juga harus menjadi kabar kesukaan besar bagi kita yang mengalami Natal malam hari ini. Jangan sampai Natal membawa kita untuk kemudian kita bersedih, meresponinya dengan tidak bersukacita. Natal harus menjadi tanda sukacita di tengah-tengah kehidupan orang percaya, bahwa keselamatan sudah datang di antara kita. Bayi Yesus yang merupakan pemberian Allah di hari Natal itu sudah harus menjadi bagian kesukaan besar bagi kita. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita pulang sambil kita menyatakan firman Tuhan ini sebagaimana para gembala. Maka kembali gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.